Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan materi di mana telah kelompok 3 diskusikan dengan judul investasi saham, investor akuntansi dan pelaporan. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yang dimana saya sendiri dengan Puspitasari dengan NPM akhir 097, lalu ada Halimatus Sadia dengan NPM akhir 105, lalu ada Saji Oktavia Putri dengan NPM akhir 107, lalu ada Alif Nubiana Gita Susi Susanto dengan NPM akhir 082, lalu ada Alif Afila Mawada dengan NPM akhir 118. Dalam akuntansi untuk investasi saham, menurut GAAP, untuk mencatat akuisisi saham biasa mengharuskan investor mencatat investasi pada biaya perolehan atau yang sama dengan nilai wajar pada saat akuisisi. Pedoman dasar mengukur biaya investasi dengan memasukkan uang tunai yang dicairkan, nilai wajar aset lain yang diberikan atau sekuritas yang diterbitkan, dan biaya langsung tambahan untuk memperoleh investasi selain biaya pendaftaran dan penerbitan sekuritas ekuitas yang dibebankan GAAP pada modal digital tambahan. Konsep yang mendasari metode nilai wajar atau biaya dan ekuitas. Nilai wajar atau biaya, di mana metode ini mencatat investasi dalam saham biasa pada biaya dan melaporkan dividen yang diterima sebagai pendapatan dividen. Terdapat pengecualian, yaitu dividen yang diterima melebihi bagian investor dari laba setelah saham diperoleh dianggap sebagai pengembalian modal atau dividen likuidasi dan dicatat sebagai pengurangan dalam akun investasi. Lalu yang kedua, pada metode ekuitas, di mana pada dasarnya adalah akuntansi akrual untuk investasi ekuitas yang memungkinkan investor untuk menjalankan pengaruh signifikan atas investasi berdasarkan metode ekuitas, mencatat investasi pada biaya perolehan yang sama dengan nilai wajar tanggal akuisisi dan menyesuaikan laba, rugi, dan dividen. Investor melaporkan bagiannya dari laba investasi sebagai pendapatan investasi dan bagiannya dari kerugian investasi sebagai kerugian investasi. Kami menambah akun investasi untuk pendapatan investasi dan menguranginya untuk kerugian investasi. Dividen yang diterima dari investasi adalah diinvestasi berdasarkan metode ekuitas dan dicatat sebagai penurunan dalam akun investasi. Lalu apa saja konsekuensi ekonomi penggunaan metode nilai wajar serta metode ekuitas? Disebut konsolidasi satu garis karena investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris neraca investor dan pendapatan investasi dilaporkan dalam jumlah tunggal pada satu baris laporan laba rugi investor, kecuali jika investasi telah menghentikan operasi yang memerlukan pengungkapan terpisah. Laporan keuangan konsolidasi menunjukkan pendapatan dan aset bersih yang sama tetapi mencakup rincian pendapatan dan beban serta aset dan kewajiban. Baik, materi selanjutnya yaitu metode ekuitas konsolidasi satu garis. Nah, metode akuntansi ekuitas ini sering disebut sebagai konsolidasi satu baris karena investasi dan pendapatan investasi dilaporkan dalam satu baris di neraca serta laporan laba rugi investor. Nah, metode ini sendiri memastikan bahwa pendapatan dan ekuitas pemegang saham perusahaan induk tetap sama dengan laporan keuangan konsolidasi yang mencakup rincian pendapatan, beban, aset, dan kewajiban. Next, meskipun metode ekuitas ini kompleks, metode ini juga menjadi standar akuntansi bagi perusahaan induk dalam mencatat anak perusahaan. Nah, prosedurnya sendiri serupa, baik investor memiliki pengaruh signifikan kepemilikan 20 hingga 50% maupun kendali penuh kepemilikan lebih dari 50%, di mana kepemilikan lebih dari 50% memerlukan laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini terdapat 3 perbedaan utama antara metode ekuitas dan metode akuisisi. Yang pertama yaitu investor dan invested beroperasi sebagai entitas hukum terpisah. Lalu yang kedua, metode ekuitas hanya diterapkan oleh investor. Lalu yang terakhir, kepemilikan ekuitas investor berkisaran antara 20 hingga 100%. Next, materi selanjutnya yaitu investasi ekuitas pada akuisisi 2.
Investasi ekuitas dalam saham biasa dengan hak suara dari entitas lain mengukur biaya investasi berdasarkan kas yang dicairkan atau nilai wajar aset lain yang didistribusikan atau sekuritas yang diterbitkan. Nah, demikian pula kami membebankan biaya langsung untuk mendaftarkan dan menerbitkan sekuritas ekuitas terhadap modal di, di sektor tambahan dan juga membebankan biaya langsung lainnya untuk akuisisi. Nah, di sini perusahaan sendiri memasukkan total biaya investasi dalam akun investasi berdasarkan konsep konsolidasi satu baris. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tentang akuisisi sementara atas kepentingan investasi. Nah, jadi akuntansi untuk investasi itu, investasi ekuitas itu akan menjadi lebih khusus saat perusahaan itu melakukan akuisisi dalam periode akuntansi. Nah, kita itu akan menghitung ekuitas pemegang saham dari investor dengan menambah pendapatan dan juga mengurangi dividen. Dan pendapatan itu akan dianggap diperoleh sepanjang tahunnya. Lalu selanjutnya ada investasi dalam akuisisi bertahap demi tahap. Nah, seorang investor itu dapat memperoleh pengaruh besar atas kebijakan suatu investor dengan akuisisi saham bertahap. Kita asumsikan bahwa Pop Corporation itu mengakui 10% saham di Sun Corporation senilai $750.000 pada tanggal 2 Januari tahun 2016 dan 10% saham lainnya senilai $850 pada tanggal 2 Januari 2017. Ekuitas pemegang saham Sun Corporation pada tanggal akuisisi ini itu adalah sebagai berikut, yaitu di slide selanjutnya. Nah, untuk di tanggal 2 Januari 2016, untuk modal sahamnya adalah 5.000, laba ditahannya 2.000, maka total ekuitas pemegang sahamnya adalah 7.000. Sedangkan di tahun 2 Januari 2017, modal sahamnya adalah 5.000, laba ditahannya 2.500, dan total ekuitas pemegang sahamnya adalah 2.500. Pop Corporation itu tidak dapat menghubungkan kelebihan biaya investasi atas nilai buku dengan aset yang bisa diidentifikasi. Nah, kelebihan biaya akuisisi itu adalah uh, niat baik. Pada 2 Januari 2017, POP itu mengadopsi metode ekuitas untuk sekitar 20% kepemilikan setelah dia ini memperoleh 10% kedua. Nah, hal ini tuh memerlukan penyesuaian nilai tercatat investasi sebesar $750. Maka jurnal untuk menyesuaikan akun investasi corporation adalah sebagai berikut, yaitu investasi di sound sebesar 50 pada laba ditahan sebesar 50. Nah, selanjutnya itu ada penjualan kepentingan ekuitas. Jadi, ketika seorang investor itu menjual sebagian investasi ekuitas yang membuat kepemilikannya itu di bawah 20%, maka metode akuntansi ekuitas itu tidak lagi berlaku. Investasi itu dihitung dengan metode nilai wajar atau biaya. Lalu selanjutnya ada pembelian saham langsung dari investasi. Jadi kita itu berasumsi bahwasanya investor itu telah membeli saham dari pemegang saham di investor. Nah, bunga itu akan dihitung berdasarkan saham yang diperoleh dibagi saham yang beredar. Jika investor itu membeli secara langsung dari perusahaan, maka bunga itu akan dihitung berdasarkan saham yang diperoleh lalu dibagi saham beredar setelah penerbitan saham baru. Selanjutnya ada perusahaan yang diinvestasi dengan step pilihan. Nah, metode ekuitas itu berlaku untuk investasi dalam bentuk saham biasa dan beberapa penyesuaian itu diperlukan ketika investor itu memiliki saham preferen dan juga saham biasa yang beredar. Nah, penyesuaian ini tuh memerlukan dua hal. Yang pertama ada alokasi ekuitas pemegang saham investasi itu menjadi sebuah komponen ekuitas preferen dan juga ekuitas biasa pada saat akuisisi untuk menentukan nilai buku investasi saham biasa. Lalu yang kedua itu alokasi laba bersih investor ke dalam komponen pendapatan preferen dan pendapatan biasa untuk menentukan bagian investor dari pendapatan investor kepada pemegang saham biasa. Nah, lalu ada operasi yang dihentikan dan pertimbangan lainnya. Jadi di dalam akuntansi
investasi itu, metode ekuitas, bagian pendapatan dari investasi itu nantinya akan dilaporkan pada satu baris. Namun, untuk pendapatan investasi yang melibatkan operasi itu dihentikan, pendapatan investasi ini harus dipisahkan dan juga dilaporkan dengan tepat. Adapun persyaratan lain dari metode ekuitas. Nah, dalam melaporkan laba rugi investor berdasarkan metode ekuitas, investor itu harus menghilangkan pengaruh laba rugi pada transaksi antara investor dan juga investor hingga terrealisasi. Nah, ini itu berarti menyesuaikan akun investasi dan juga pendapatan investasi. Transaksi investor yang mengubah bagian investor atas aset bersih itu juga memerlukan penyesuaian. Nah, kompleksitas metode ekuitas ini itu akan dibahas di bab selanjutnya bersama prosedur konsolidasi. Lalu ada pengungkapan bagi investasi ekuitas. Nah, pengungkapan terpisah untuk investasi ekuitas itu tergantung pada signifikasi investasi terhadap keuangan. Apabila signifikan, informasi itu harus terungkap dalam catatan atau jadwal laporan keuangan. Yang pertama, nama masing-masing investor dan presentasinya kepemilikan saham biasa. Lalu yang kedua, kebijakan akuntansi investor sehubungan dengan investasi pada saham biasa. Dan yang terakhir, perbedaan jika ada antara jumlah investasi yang dicatat dengan jumlah ekuitas yang mendasarinya dalam aset bersih, termasuk perlakuan akuntansi atas perbedaan tersebut. Excess of book value over cost. Nilai buku dari bunga yang diperoleh pada penerima investasi mungkin lebih besar dari biaya investasi atau nilai wajar. Ini menunjukkan bahwa aset bersih yang dapat diidentifikasi dari penerima investasi dinilai terlalu tinggi atau bahwa bunga diperoleh dengan harga murah. Keuntungan pembelian tawar-menawar dicatat sebagai keuntungan biasa. Asumsikan bahwa Bob juga mengakuisisi 25% saham di Saks Corporation seharga $110.000 pada 1 Januari, di mana pada saat itu aset bersih Saks terdiri dari yang berikut dalam ribuan. Selanjutnya ada bargain purchase. Laba bersih dan dividen Saks untuk tahun ini masing-masing adalah $60.000 dan $40.000. Bagian bawah barang-barang inventaris bernilai dijual selama tahun itu dan bangunan yang dinilai terlalu rendah memiliki sisa masa manfaat 4 tahun ketika Bob mengakuisisi 25% kepemilikannya. Gambar 22 mengilustrasikan tugas dari kelebihan biaya di atas nilai buku. Dalam meninjau lampiran 22, perhatikan bahwa kelebihan biaya atas nilai buku pertama-tama ditetapkan untuk nilai wajar dari aset bersih yang dapat diidentifikasi. Karena nilai wajar dari aset bersih yang diperoleh melebihi biaya investasi, perbedaannya adalah keuntungan pembelian yang murah. Keuntungan pembelian murah ini diakui sebagai keuntungan biasa pada pembukuan investor. Berikut adalah akuisisi Bob di Saks Corporation. Jurnal entry untuk Bob untuk mencatat investasinya di Saks dalam ribuan adalah sebagai berikut. Saldo investasi Bob di Saks pada tanggal 31 Desember adalah $116.250 dan nilai buku investasi yang mendasarinya adalah $105 dari 420.000 dikali 25% pada tanggal yang sama. Selisih 11.250 disebabkan oleh kelebihan yang belum diamortisasi yang dialokasikan untuk bangunan. Selanjutnya yaitu mengenai transaksi pihak terkait. Nah, transaksi pihak-pihak terkait ini tuh muncul ketika salah satu pihak yang bertransaksi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi operasi pihak lainnya secara signifikan, di mana GAAP mengidentifikasi transaksi tersebut melalui pengungkapan laporan keuangan yang wajib mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, yaitu sifat hubungan. Yang kedua, deskripsi transaksi. Yang ketiga, jumlah dolar dari transaksi dan setiap perubahan dari periode sebelumnya dalam metode yang digunakan untuk menetapkan persyaratan transaksi untuk setiap laporan laba rugi. Lalu yang keempat, jumlah yang harus dibayarkan kepada atau yang sudah dibayarkan
dari pihak terkait pada tanggal neraca untuk setiap saldo lembar disajikan. Selanjutnya yaitu menguji goodwill pada penyebab kerusakan. Jadi aset tak terwujud termasuk goodwill itu yang memiliki masa manfaat tidak terbatas, tidak diamortisasi, tetapi tunduk pada tinjauan dan pengujian tahunan untuk penurunan nilai. Fokus di sini adalah pengujian penurunan nilai dan pelaporan untuk goodwill. Nah, Time Warner Inc. ini tuh memberikan contoh penghapusan nilai goodwill dan aset tak berwujud yang signifikan. Yang pertama yaitu pada tahun 2003 dalam laporan laba rugi mencakup penurunan nilai goodwill dan aset tak berwujud lainnya dibandingkan dengan laporan laba rugi pada tahun 2002. Yang kedua, pada 2003 ada 318 juta. Yang ketiga pada 2002 yaitu ada 44,039 miliar yang belum termasuk pajak, dan yang terakhir ini tuh disebabkan oleh penghapusan nilai goodwill. Lalu mengenali dan mengukur kerugian akibat penurunan nilai. Uji penurunan goodwill ini merupakan proses 2 langkah yang harus dilakukan perusahaan. Yang pertama, jika nilai wajar unit pelaporan melebihi nilai tercatatnya, goodwill tidak terganggu, sehingga tidak perlu tindakan tambahan. Yang kedua, apabila sebaliknya, maka perusahaan perlu melakukan pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai yang dilakukan untuk membandingkan jumlah tercatat goodwill terhadap nilai wajar tersiratnya. Nah, amandemen tahun 2011 yang dikeluarkan oleh FASB memungkinkan beberapa perusahaan menghindari proses 2 langkah dengan melakukan evaluasi kualitatif. Lalu yang selanjutnya ada nilai wajar tersirat dari goodwill dan menentukan nilai wajar unit pelaporan. Nah, nilai wajar tersirat dari goodwill merupakan setiap kelebihan nilai wajar yang dihasilkan dari proses pencatatan goodwill, sedangkan nilai wajar unit pelaporan adalah jumlah yang dapat dibeli atau dijual dalam transaksi berjalan. Nah, GAAP ini tuh mengharuskan adanya pengujian penurunan nilai goodwill setidaknya setahun sekali atau lebih sering apabila terjadi salah satu di antara peristiwa, yaitu seperti yang pertama, perubahan merugikan yang signifikan pada faktor hukum atau iklim bisnis. Yang kedua, tindakan atau penilaian regulasi yang merugikan. Yang ketiga, kompetensi baru yang tak terduga. Lalu yang keempat, kehilangan personil kunci. Yang kelima, kemungkinan besar suatu nilai pelaporan akan dijual atau dilepaskan. Yang keenam, pengujian untuk pemulihan kelompok aset signifikan dalam unit pelaporan. Dan lalu yang terakhir, ada pengakuan kerugian penurunan niat baik anak perusahaan yang merugikan komponen unit pelaporan. Selanjutnya yaitu mengenai investasi metode ekuitas. Nah, pengujian penurunan nilai berlaku untuk goodwill yang tercermin dalam investasi yang dilaporkan berdasarkan metode akuntansi ekuitas ketika investor memiliki pengaruh signifikan atau bukan kepentingan pengendali. Namun, pengujian penurunan nilai untuk investasi memiliki pedoman yang berbeda, yakni berdasarkan perbandingan nilai wajar dan nilai buku secara keseluruhan. Nah, sekarang ini GAAP juga memberikan perusahaan opsi untuk mencatat investasi metode ekuitas pada nilai wajar yang dapat dipilih berdasarkan investasi per investasi. Yang pertama yaitu ada pelaporan dan pengungkapan. Nah, GAAP ini mengharuskan perusahaan untuk melaporkan jumlah agregat material goodwill secara terpisah pada neraca. Lalu menunjukkan kerugian penurunan pada nilai goodwill secara terpisah pada laporan laba rugi dan melaporkan secara terpisah penurunan nilai goodwill dan operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi. Yang kedua, yaitu ada potensi masalah. Di mana yang pertama harga yang dikutip tidak tersedia pada nilai unit pelaporan bisnis. Lalu estimasi nilai wajar yang sulit diverifikasi secara objektif.
Lalu masalah manajemen laba untuk beberapa klien. Dan yang terakhir yaitu sifat konservatif keuangan yang sulit untuk menentang estimasi manajer apabila perusahaan memilih menghapus sejumlah besar goodwill. Baik, sekian materi dari kelompok 3. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.